Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hakikatnya memang perkataan yang baik itu di semua kalangan bisa kita lakukan. Misalkan ya, kalau kita sesama muslim, apa yang kita lakukan? Apa yang kita sampaikan ya? Ya, kata-kata kullu linnasi husnan bagi seorang muslim adalah bagaimana kita bisa berbicara, berinteraksi, bergaul dengan cara yang baik sesuai dengan aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ya, Rasulullah SAW sangat senang dengan orang yang kalau dalam bergaul maka pergaulannya dilakukan dengan cara yang baik. Atau kepada yang non muslim misalkan ya, kepada orang yang mungkin tidak seakidah dengan kita, itu pun Allah perintahkan untuk selalu berkata dengan cara yang baik. Ya, bahkan dalam suatu ayat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Antabarruhum, untuk selalu berbuat baik dengan mereka. Wa tuqsitu ilaihim, dan bersikap adil dengan mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Atau dengan siapapun selain dari yang tadi saya sampaikan ya. Misalkan kepada anak-anak, Rasulullah SAW sendiri mencontohkan bagaimana Rasul bergaul dengan anak-anak, apakah dengan cara candaan ya, cara yang riang kepada mereka ya, atau juga dengan orang yang ada ya usia lebih dari kita ya. Ya, dalam suatu kaidah atau syair disebutkan ya, bahwa orang yang menghormati orang tua itulah orang yang disebut dengan seorang muslim yang baik ya. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lagi dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya, ada beberapa kata ya, yang bisa dijadikan sandaran dalam kita bergaul atau juga berinteraksi ya. Pertama adalah Allah mengatakan dalam ayat ini wa qulu linnasi husnan ya. Nah, dalam ayat lain dikatakan qaulun hasanun ya, perkataan yang baik. Yang kedua misalkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra berfirman, wala tanharhuma wa qula qaulan kariman, atau wa qul lahuma qaulan kariman. Janganlah engkau membentak keduanya, tapi berkatalah kepada keduanya dengan kata-kata yang mulia. Qaulan kariman. Artinya apa? Ketika kita berinteraksi dengan orang tua, maka sampaikanlah ucapan-ucapan yang memuliakan keduanya, penghormatan kepada keduanya, bukan membentak, menghardik dan berbagai macam. Meskipun mungkin orang tua yang tentunya kita tidak berharap orang tua berbeda dengan kita secara agama ya. Tapi kalaupun demikian, tetap kita sampaikan kepadanya dengan perkataan yang memuliakan keduanya. Kata-kata qaulan kariman bukan sekedar kata-kata yang mulia, tapi bagaimana memuliakan, menghormati siapa yang kita ajak berbicara. Tapi yang menarik juga adalah dalam firman Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menyampaikan perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun saat ingin menyampaikan dakwah kepada Fir'aun ya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Wa qul lahuma qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Berkatalah kepada keduanya, sampaikanlah kepada keduanya dengan perkataan yang lembut. Maksudnya apa? Bahwa setiap kita juga hendaknya jika berbicara dengan orang lain, berkatalah yang lembut. Berkatalah yang nanti ketika orang mensikapi dengan cara yang berbeda, kita pun tidak akan kecil hati terhadap penerimaan itu.
Kenapa? Karena kita sudah menyampaikan dengan cara yang terbaik. Ada juga dengan kata-kata wa qula lahu qaulan sadida. Ya, sampaikanlah dengan perkataan yang tepat sasaran. Ya, kalimat sadidan itu adalah yang tepat sasaran. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi bahwa dalam kaidah ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai standar dalam kita berinteraksi, berkomunikasi, di mana dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang tidak berilmu berkata, bersikap kepada engkau wahai orang beriman, maka sampaikanlah kepada mereka dengan kata-kata salam. Artinya apa? Bahwa dalam menghadapi, dalam berhadapan, dalam mensikapi mensikapi sesuatu yang kurang menyenangkan dalam dirinya, maka orang beriman selalu mensikapi dengan cara yang baik. Kata-kata salam itu adalah kata-kata yang mendoakan, semoga kalian sejahtera, semoga kalian menjadi orang baik. Nah hadirin, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah bahwa dalam kaidah yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa dalam bersikap, dalam berinteraksi, dalam bergaul, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Fit ta'amul ma'an nas, dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Cara khusus lagi adalah fit ta'amul ma'a al-walidain, berinteraksi dengan kedua orang tua. Fit ta'amul ma'a ahadin fil hayati az-zaujiyah. Lebih khusus lagi adalah ketika berinteraksi dengan pasangan, pada suami atau kepada istri atau juga kepada keluarga, kepada anak-anak, maka bagaimana caranya? Ayat ini bisa diterapkan. Bahkan juga ma'al umala wal khodam, pada orang yang berada di rumah sebagai pembantu, orang yang membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Rasulullah SAW tidak pernah meremehkan pembantunya. Misalkan Zaid bin Harisah, beliau pernah diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW, dan Zaid bin Harisah membantu aktivitas Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau tinggal bersama Rasul, tidak ada hal-hal yang buruk didapati dari Rasulullah SAW. Justru Zaid bin Harisah beruntung ketika bersama Rasulullah. Bahkan di saat Rasulullah memberikan tawaran kepada Zaid bin Harisah, karena beliau akhirnya berjumpa dengan orang tua aslinya, dengan mengatakan, wahai Zaid, silakan kamu memilih, apakah kamu akan kembali kepada orang tuamu atau tetap bersamaku, engkau bebas. Maka apa yang dikatakan oleh Zaid bin Harisah? Aku memilih tetap bersama baginda Rasulullah SAW. Tentunya tidak akan bisa diungkapkan ini kecuali dia sudah mendapatkan banyak hal baik dari Rasulullah SAW. Tidak mungkin dia betah bersama Rasul kecuali ada banyak hal-hal yang membekas dalam dirinya. Padahal orang tua aslinya sudah berjumpa, orang yang selama dia kecil sudah dibina atau dirawat, tapi dia lebih memilih pada Rasulullah SAW. Nah begitulah juga sosok Anas bin Malik di saat beliau diberikan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan pembantu di rumahnya. Rasulullah memperlakukan dengan cara baik. Maka apa kata Anas bin Malik? Saya 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Saya tidak pernah mendengar kata-kata uffin. Saya tidak pernah mendengar kata-kata bentakan dari Rasulullah SAW. Nah begitulah yang dilakukan oleh Rasul dalam menerapkan ayat wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan cara yang baik. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan kaidah ini dimanapun kita berada, pada siapapun kita berinteraksi dan bergaul,
maka kita diperintah untuk selalu berkata dengan cara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.